Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya dan Nabi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kedatangan Syekh, alhamdulillah kita bersyukur pada siang hari ini. Masya Allah, curahan ilmu yang luar biasa menyirami kita semua. Dan satu hal penting yang harus kita ingat, bahwa intizarul ibadah. Kita saat ini nunggu datangnya samahatu syekhina murabbi arwahina al-fadil al-mukarram al-alim al-allamah Syekh Muhammad Rajab hafidhahullah dan rombongan. Kita nunggu, ini merupakan ibadah. Jadi kita patut berbahagia. Dan bukti kebahagiaan kita, kalau kita saat ini merasa nikmat ibadah, kita tetap sabar menunggu. Setuju? 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 Beliau Kiai Haji Ali Sodikin, atau kita manggilnya Abi Ali Sodikin hafidhahullah, yu'allimuna kaifa nahtarimul asatid au nahtarimu man yu'allimuna dinallah. Beliau mengajarkan kepada kita dengan bahasa beliau yang luar biasa, bagaimana seharusnya kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bisa memuliakan siapapun dia, orang-orang yang telah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Karena disitulah babul wusul ilallah. Karena dengan bisa memuliakan orang-orang yang memuliakan, mengenalkan kita kepada Allah, menjadi pintu masuknya kita sampai kepada pintunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini gagal, maka sulit bagi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhina Buya Muhib Tobari hafizahullah, beliau menceritakan kepada kita tentang bagaimana Asyam bi barakatiha, Sam dengan segala keberkahannya. Dan ketika di Damaskus, saya memang suka nulis dulu. Termasuk saya yang mengkaji tentang, menulis tentang bagaimana tafsiran para ulama ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi beliau baca pada kalimat alladzi barakna haulah, yang diberkahi oleh Allah kanan kirinya. Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negerinya dan kanan kirinya. Dan ketika ulama mengkaji kalimatul barakah fi hadhil ayat, mengkaji kalimat barokah di ayat ini, para ulama kemudian merumuskan dua barokah, barokatun zahiratun wa barokatun ma'nawiyatun. Ada keberkahan yang Allah berikan kepada negeri Syam yang berupa keberkahan yang nampak, di mana kita kalau ke sana, ke negeri Syam, kita akan melihat ada negeri yang airnya paling bagus sedunia. Ada di negeri Syam, di Jolan, dataran tinggi Jolan, wilayah Suriah yang dicaplok oleh Israel saat ini. Di sana sumber air terbaik, sampai buah terbaik, apel terbaik, jeruk terbaik yang tumbuh dan dihasilkan di dataran Jolan. Barokatun zahirah, berkah yang nampak. Hijau-hijauan di sana. Kalau negeri Arab itu gesang, wajadna fi Syam khadrawat. Kita menemukan di Syam bagaimana negeri itu negeri yang subur. Barokatun zahiratun, jaminannya Quran. Walakin akbaru min hadhil barakah
ada keberkahan yang lebih besar dari keberkahan ini, yaitu apa? Barokatun ma'nawiyatun. Apa berkah ma'nawiyah? Hunaka mamba'ul anbiya, hunaka mamba'ul rusul, wa hunaka mamba'ul ulama ila yaumil qiyamah. Berkahnya sah yang diberikan oleh Allah, jaminannya Quran berupa keberkahan batin, adalah negeri Syam dijaga oleh Allah sebagai negeri yang dari dulu sampai sekarang muncul di sana para nabi, para rasul, muncul di sana para ulama-ulama kaliber dunia yang dengan mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, setiap ulama kok sampai ilmunya mendunia bisa dipastikan pernah tinggal di negeri Syam. Imam Ghazali hafidhahu rahimahullah katabal Ihya. Imam Ghazali begitu beliau menulis Ihya di negeri Syam, di zawiyah satu pojok di Masjid Umawi Kabir yang tadi diceritakan beliau, ada Manaratul Bayda, menara putih, di mana Nabi Isa alaihissalam akan turun di sana. Dan alhamdulillah akramani Allah memuliakan saya, sudah pernah naik ke menara itu dengan izin dari pemerintah Departemen Wisatanya Suriah, dengan surat dari Indonesia. Saya menemani saya itu membuat salah satu tayangan di televisi Indonesia tentang negeri Syam. Naik saya alhamdulillah. Imam Ghazali bertahun-tahun menjadi orang yang terkenal di Irak, tapi namanya kemudian menjadi mendunia indama dakhala Syam wa katabal Ihya fi Syam. Ketika masuk ke negeri Syam dan nulis kitab Ihya Ulumuddin fi biladis Syam. Imam Az-Zahabi min biladis Syam, Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi min biladis Syam, Abdul Salam Abdul Salam Syekh لا ada اسمه كاتب كتاب هذا اسمه لا هذا فقيه Masya Allah, yang masalah wa min biladis Syam, dari negeri Syam. Bahkan sekarang semua sanad Quran qurra dunia yang sanadnya tertinggi adalah biladis Syam. Setiap negara kok punya sanad Quran tertinggi, pasti ngambilnya dari negeri Syam. Sahih saya kira. Hadza huwa Syam. Alaika bisyam. Nabi mengatakan, tetaplah kamu memilih negeri Syam. Saffatullah li ibadih min biladih, adalah negeri pilihan Allah untuk hamba-hambanya Allah dari negara-negaranya Allah. Saffatullah, Allah memilih negeri Syam dari negeri-negeri yang lain. Wa safwatullah, dan pilihan negeri Allah di khiyari ibadi, untuk hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir zaman kata Nabi, orang-orang baik akan Allah masukkan ke negeri Syam. Wa qalbu Syam Dimask, dan hatinya Syam itu Damaskus Suriah. Sampai sekarang kalau ulama bicara ilmu pasti Syam rujukannya. Udahkah Syekh Muhammad Said Madun Al-Buti yang menjadi rujukan kitabnya di seluruh dunia, Asy-Syahid Al-Mimbar wal Mihrab, yang meninggal dunia malam Jumat dalam kondisi Kamisnya berpuasa, ngaji tafsir, darahnya menetes di Quran seperti Sayyiduna Utsman bin Affan. Sayyiduna Utsman bin Affan yang meninggalnya fil mihrab, seperti Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu min biladis Syam. Faqihud dunia. Siapa? Sahibu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih 4 madhab 11 jilid yang menjadi rujukan semua kampus di dunia, pondok-pondok di dunia saat ini. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Wahba Az-Zuhaili min biladis Syam. Qur'anuna fis Syam, faqihuna fis Syam, afkaruna fis Syam, qulubuna fis Syam. Syam barokah. Maka tidak berlebihan ketika Nabi kemudian mendoakan, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahi Syam kami ya Allah.
Ya Allah berkahi Syam kami ya Allah, wa fi yamanina ya Rasulullah, wa fi yamanina wa fi najdina ya Rasulullah. Rasul Najd didoakan, Nabi mengatakan hunaka zalazil wa mambaul fitan. Kalau di Najd itu tempat banyak fitnah, banyak masalah di sana. Yang Allah doakan Syam wal Yaman. Maka Nabi wasiatnya, tetaplah kamu di negeri Syam, akan tapi ketika engkau tidak mau di negeri Syam, fa'alaika bil Yaman, maka pilihlah negeri Yaman. Soalnya sekarang ini guru kita adalah orang yang lahir besar dididik di negeri Syam. Alhamdulillah pas beliau datang saat ini, maka berbahagialah, semoga keberkahan doa Nabi, keberkahan jaminan Al-Quran wusul sampai ke tempat ini saat ini di masjid ini, dan kita semua yang hadir dapat barokahnya, amin amin, dapat jaminan barokah doanya Rasul, amin. Yang jamin bukan kita, yang jamin Al-Quran, yang jamin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad